Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bertemu kembali dalam PA Mingguan GKI Salatiga Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita memulai PA pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau boleh mempertemukan kembali kami secara virtual. Kami akan memulai PA pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi Bapak Junianto yang akan memandu kami. Biarlah kami dapat belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema PA pada hari ini adalah melayani Tuhan dalam kerapuanku, yang diambil dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita merasa bahwa diri kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, dalam PA hari ini kita dapat belajar agar kita dapat menjadi berkat dan juga dapat menjadi pelayan Tuhan dimanapun kita berada, baik di gereja, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun itu. Kiranya PA pada hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Junianto dapat mengajarkan kita semua hal itu. Sambil mempersiapkan diri kita, mari kita memuji Tuhan dalam pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum memulai ber-PA, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mohon bimbingannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa yang memberkati kami,
kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan ini. Engkau memampukan kami untuk tetap bertahan walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan pada sore hari ini Tuhan, Engkau menolong kami untuk dapat bersekutu walaupun melalui video ini. Kau mampukan kami untuk dapat belajar dari firman. Tuhan tolong kami di dalam PA pada kali ini, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, kami boleh Kau tunjukkan kebenaran dari firman-Mu itu, sehingga iman kami boleh dikuatkan, dan kami di dalam menjalani kehidupan ini boleh senantiasa turut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema PA kita pada sore hari ini adalah melayani Tuhan di dalam kerapuhanku. Dan bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan bacakan Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Melayani di dalam kerapuhanku. Ini tema kita pada sore hari ini ya. Kita coba akan share ya sambil saya jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini menunjukkan sosok yang tegas, ya, berani pada saat itu ya. Yohanes ini tegas, berani, dan dia berani menegur, bahkan mengingatkan orang-orang untuk bertobat. Dan kita tahu dia berani menegur Raja Herodes, tegas, berani. Sehingga sosok Yohanes ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang.
apakah dia itu Mesias, gitu ya. Dan di sini orang-orang Yahudi kemudian mengutus imam, ya, mengutus beberapa orang untuk menanyakan hal itu, kepastiannya, siapakah Yohanes ini. Dan ketika ditanya, Yohanes dikatakan tadi jujur, ya, dia tidak berdusta. Yohanes punya kerapuhan di sini, ya, bahwa dia punya keterbatasan. Tapi yang bisa kita pelajari adalah dia jujur, tidak berdusta. Dia mengatakan sendiri ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Nah ini, ya, jadi berani mengakui kerapuhannya. Kelihatannya gampang, ya, mengakui kerapuhannya. Tapi ternyata tidak semua orang mampu mengakui kerapuhan. Apalagi ketika ada godaan semacam ini, ya. Jadi semua orang mengira Yohanes ini Mesias. Seandainya Yohanes mau, Yohanes bisa mengatakan, ya aku Mesias, begitu, ya. Dan Mesias itu suatu jabatan yang luar biasa. Mesias, penyelamat. Tetapi sekali lagi Yohanes tahu akan dirinya, ya, dan dia nggak mau memanfaatkan peluang ini untuk menerima kehormatan untuk dirinya sendiri. Yohanes berani dan mau mengakui kerapuhannya. Aku bukan Mesias. Lalu orang-orang Yahudi tanya lagi, loh, kalau bukan Mesias, apakah kamu Elia atau nabi yang akan datang itu? Jadi kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka tahu betul bahwa sebelum kedatangan Mesias itu akan datang, ya, Nabi Elia yang mempersiapkan, istilahnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan, gitu, ya. Jadi mereka mengira Yohanes ini Elia atau nabi yang akan datang. Ini pun kesempatan Yohanes untuk bisa mendapatkan kehormatan diri lagi, ya. Kalau Mesias mungkin terlalu tinggi jabatan Mesias. Kalau nabi mungkin cocok, ya, untuk dirinya. Tetapi sekali lagi Yohanes Pembaptis dia sadar akan dirinya, sadar akan kemampuannya, sadar akan kerapuhannya, maka dia pun mengatakan, bukan, ya, aku bukan nabi yang akan datang itu. Nah, lalu ketika ditanya lagi, siapakah engkau, ya, siapakah dirimu ini? Yohanes sekali lagi jujur, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi Yohanes siapa dirinya itu tidak penting. Ini kan Yohanes tidak menyebut nama dirinya itu. Jadi dia mengumpamakan, aku ini suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapakah dia itu nggak penting. Jadi bagi Yohanes siapa dirinya itu nggak penting. Yang penting adalah orang-orang itu tahu siapa yang akan ditunjukkan oleh Yohanes ini. Aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan, ya, di sini, ya, Yohanes, ya. Pada zaman dulu itu ketika raja mau lewat, ya, jalan-jalan di sana itu
bukan jalan yang dibuat rata begitu ya, tetapi jalan-jalan alami yang kemudian dilewati begitu saja. Tetapi ketika ada raja yang mau melewati jalan itu atau ingin mengunjungi wilayahnya, maka jalan-jalan itu diratakan gitu ya, diperhalus istilahnya untuk lewat sang raja itu. Nah, di sini Yohanes Pembaptis itu menyuarakan pertobatan supaya sang raja yang akan datang itu bisa melewatinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sekali lagi dia mau mengakui kerapuhannya ya. Jadi siapa aku itu nggak penting, yang terpenting adalah orang-orang nanti mengenal ya sang Mesias yang akan ditunjukkan. Lalu ditanya lagi, kenapa kamu membaptis? Kenapa kamu membaptis? Kalau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, mengapa kamu membaptis? Lalu Yohanes, aku membaptis dengan air. Tapi dia yang ada di tengah-tengah kamu akan membaptis dengan Roh, ya, yang lebih berkuasa. Nah, baptisan yang dilakukan Yohanes pada waktu itu biasanya baptisan untuk orang-orang yang bukan Yahudi mau masuk ke kepercayaan Yahudi, begitu ya. Jadi orang yang bukan Yahudi ingin masuk ke dalam kepercayaan Yahudi, maka orang itu harus dibaptis dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini. Disebut orang-orang proselyt ya, proselyt itu bukan Yahudi yang mau masuk menjadi ikut dalam kepercayaan Yahudi. Nah, orang Yahudi sendiri merasa dirinya nggak perlu dibaptis karena mereka merasa dirinya adalah umat pilihan Allah, gitu ya. Yang perlu dibaptis itu orang lain yang bukan Yahudi. Hingga di sini orang Yahudi mempertanyakan, mengapa engkau membaptis? Dan sekali lagi dengan kerendahannya, Yohanes membaptis, aku membaptis dengan air, ini sekedar air, simbol saja. Tapi nanti dia yang datang akan punya kuasa dan membaptis ya, dengan Roh. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa godaan, ya, godaan untuk memuliakan diri sendiri ini ya. Ini seringkali kita alami di dalam melayani Tuhan. Ketika kita melayani dan kenyataannya justru seringkali kita ini yang dilayani gitu ya, yang dinomorsatukan. Atau ketika kita melayani, pikiran kita kadang-kadang hanya sebatas, wah ini di gereja gitu ya. Sebenarnya tidak. Melayani itu tidak hanya di gereja, tapi kita bisa melayani di sepanjang kehidupan kita. Melayani ini tidak dibatasi ya, dengan tembok gereja, tidak harus berkhotbah, tidak harus ikut bagian dalam paduan suara, gitu ya. Tidak harus jadi pengurus komisi. Tapi kita bisa melayani dimanapun kita berada. Nah ini kadang-kadang banyak sekali godaan, yaitu godaan memuliakan diri sendiri. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Aku hanya membaptis dengan air. Bahkan di ayat 27, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
membuka tali kasut itu suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh budak. Dan itu pekerjaan yang boleh dikatakan kasar. Yohanes mengatakan bahwa untuk pekerjaan yang paling hina pun ya untuk Tuhan, sebenarnya aku ini tidak layak. Jadi di dalam kerapuhannya ini, Yohanes mau mengakui bahwa dirinya ini kecil di hadapan Allah. Apalagi boro-boro memuliakan diri sendiri gitu ya, bahwa aku ini kecil di hadapan Allah, mau buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, kadang-kadang di dalam pelayanan itu baru kita melayani sedikit aja kita sudah bangga gitu ya, bangga lalu muncul kesombongan rohani, apalagi kita disebut hamba Tuhan. Wah, sangat senang sekali gitu ya, bangga disebut hamba Tuhan. Ada beberapa orang yang senang dengan itu. Kemudian justru mereka yang dilayani oleh jemaatnya. Kita harus berhati-hati di sini. Itu di sisi lain. Jadi sisi yang lain juga ada orang yang merasa aku ini nggak bisa apa-apa gitu ya. Banyak kelemahan. Apakah ketika kita lemah tidak bisa apa-apa, otomatis tidak bisa melayani Tuhan? Masih banyak yang bisa kita lakukan. Kembali kita belajar dari Yohanes ini. Melayani Tuhan di dalam kerapuhan itu seperti apa? Di sini yang pertama, menyediakan diri. Kita perlu menyediakan diri bagi Tuhan ya. Jadi nggak perlu kita nunggu punya kemampuan yang hebat dulu baru melayani. Nggak perlu kita nunggu pintar dulu baru melayani. Tidak perlu kita menunggu kaya dulu baru melayani, gitu ya. Yang penting kita menyediakan hati yang bersedia untuk melayani Tuhan. Dalam bidang apapun sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah mulai dari itu di dalam melayani. Jangan sampai kelemahan kita jadikan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Yohanes punya kelemahan, tetapi dia tidak menolak. Justru dalam kerapuhannya ini, itu menjadi dasar bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya, ada 3 hal ini. Kita menyediakan diri melayani Tuhan. Di dalam kelemahan, memang kita ini punya kerapuhan. Kadang-kadang ketika kita berusaha pengen hidup suci, begitu ya, pengen hidup seturut dengan kehendak Tuhan, godaan itu ada aja, gitu ya. Entah perasaan yang jengkel, iri dari dalam hati sendiri, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita rapuh di situ. Baru kita mau hidup suci, ada orang yang kata-katanya itu menyakitkan, kita mulai menghindar. Ini contoh bahwa kita ini rapuh. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita gitu ya untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi cobaan, kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, fokusnya ke dalam perasaan kita sendiri. Gitu. Ketika kita tersakiti, mudah sekali mendendam daripada memaafkan.
ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, kita mudah sekali membenci orang, gitu ya, daripada memaafkan. Ini contoh kerapuhan kita ya. Nah, di dalam kelemahan inilah, mari kita tetap menyediakan diri dan jangan kita jadikan kelemahan kita itu untuk menolak panggilan Tuhan ya. Dalam hal kecil, di dalam wilayah misal, ketika kita ditunjuk jadi pengurus untuk melakukan hal-hal kecil, bisa aja ya kadang-kadang kita menolak, jangan saya gitu ya, saya tidak bisa. Ini seringkali kata-kata yang muncul. Justru di dalam kerapuhan itu jadi dasar bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan, maka kerapuhan kita itu akan sedikit demi sedikit terkikis dan kita akan dikuatkan. Jadi di dalam kerapuhan jangan menjauh dari Tuhan. Justru di dalam kerapuhan mari kita bersama-sama melayaninya, dan Tuhan itu tidak pilih-pilih kok ya. Kita lemah lalu pelayanan kita tidak diterima, gitu tidak ya. Tuhan senang ketika anak-anaknya ini mau melayani. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara pengantar PA pada sore hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan panduan diskusi ya, di sini ya. Kita akan coba tanyakan ya untuk diri kita sendiri. Atau Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain. Yang pertama misal, apakah saudara yang saudara pelajari dari sikap dan kesaksian Yohanes Pembaptis ini, kita bisa belajar apa dari kesaksian Yohanes Pembaptis ini? Yang kedua, apakah kita sering merasa tidak layak untuk melayani Tuhan? Apakah kita sering merasa tidak layak untuk melayani Tuhan? Mengapa demikian? Saya sendiri jujur kadang-kadang merasa tidak layak gitu ya. Di antara para pelayan yang lain gitu ya, saya merasa aku ini paling kotor begitu ya. Kecil, paling kotor, nggak layak untuk melayani. Itu kadang-kadang muncul sikap seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah muncul mengapa demikian gitu ya. Dan pelayanan apa yang bisa keluarga Bapak Ibu lakukan, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, atau di dalam keluarga Bapak Ibu sendiri. Jadi pelayanan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan saudara. Mari di dalam kerapuhan ini sekali lagi kita tetap melayani Tuhan dan jangan menolak panggilan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sadar akan kerapuhan kami Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun kepada-Mu. Jika selama ini kami seringkali mendukakan hati-Mu, kami terkadang menolak panggilan-Mu, kami terlalu pelit untuk melayani Engkau dengan alasan bahwa kami tidak mampu. Melalui PA pada kali ini Tuhan, kami disadarkan dan kami boleh belajar dari sikap Yohanes Pembaptis
yang berani, yang tegas untuk menyuarakan suara-Mu, Tuhan. Pakailah kami seperti Yohanes Pembaptis, agar melalui kehidupan kami, kehidupan pelayanan kami, banyak orang memandang Engkau. Jauhkanlah kami, Tuhan, dari sikap untuk mencari pujian bagi diri kami sendiri. Biarlah pujian itu hanya untuk-Mu, Tuhan. Tuntun kami, beri kami kekuatan, agar sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh Kau mampukan untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk pengantar PA pada hari ini. Semoga melalui PA ini kita dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin.